warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Semangat banget hari ini. Iya dong. Biasa loh. Ada yang bikin aku semangat karena hari Apa ini itu? power pembahasannya menarik. Pembahasan atau ada niat mau berangkat umroh nih? Iya dong, itu atau juga. Atau karena tadi yang dimakan nasi paleko. Tahu aja Ustaz. Masya Allah. Baik, alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita bahas mengenai tema kita hari ini yang Masya Allah sekali. Nah, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Okey, ni mesin basuh lama. Dia tengok kreativiti maklum. Dia buat apa ni? Ha, tengok. Maklum berapa umur maklum? 7. Ah, maklum dah 70. Boleh buat apa singki. Singki. Atap maklum buat sendiri. Ah, tengok. Atap pun maklum buat sendiri ya. Ni pengakuan maklum sendiri ni. Percayalah maklum. Ya Allah, jadi singki. Masya Allah. Kreatif sekali. Inovatif sekali. Inovatif. Ini kita tanya nih Ustaz Syam gimana komentarnya nih Ustaz? Komentar saya yang pertama, terima kasih banyak kepada seluruh menantu yang tidak pernah mempermasalahkan mertuanya. Iya betul. Jadi Masya Allah. mertuanya datang ke rumahnya, mesin cuci pakaian dipakai cuci piring. Tapi menantunya tidak sakit hati, malah divideoin dan diketawain. Jadi subhanallah, jadi sesuatu kalau kita sudut pandangnya positif jadi positif gitu ya. Betul. Kalau mau tadi itu nggak positif ya kesel aja gitu. Ngapain sini emak-emak cuci piring di mesin cuci baju gitu ya. Tapi kalau dia positif, bahagia aja di pagi hari ya apapun yang terjadi ya jadi lucu-lucuan aja Masya jadinya. Allah. Jadi nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang apa, subhanallah, namanya nenek-nenek kita kan nggak tahu gitu. Subhanallah. Tapi Masya Allah patut diapresiasi ya kreativitasnya Masya Allah. Baik jamaah, selanjutnya kami masih ada tayangan juga yang menarik, kita saksikan sama-sama yuk, silakan. Seperti kafe, tapi siapa sangka lokasi Taman Asri ini adalah kandang kambing. Ya, Anda tidak salah dengar. Tempat ini adalah kandang kambing milik Slamet, warga Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Slamet mengaku sudah menghabiskan dana hingga 1 miliar rupiah untuk membangun kandang kambingnya agar lebih bernilai estetis. Selain indah dan asri, kebersihan kandang yang selalu dijaga membuat kambing miliknya tidak pernah terkena penyakit. Karena keunikannya, kandang kambing milik Slamet juga menarik perhatian pelajar serta mahasiswa dan menjadikannya tempat studi wisata ternak kambing. Ini membahas mengenai kambing pasti Ustadz Maulana relate banget ya. Aku suka kambing. Iya. Kambing saya satu mati, satu hilang. Ya Allah, gimana tanggapannya Ustadz? Jadi gini, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya teringat langsung kisah Rasulullah SAW. Ketika ada satu binatang datang menghadap kepada Rasulullah, mengadukan perihal majikannya yang tidak memberikan haknya. Haknya untuk istirahat dan sebagainya. Dari sinilah kita bisa belajar, ingat kata Habib Nabil, memberikan sesuai yang sejiwa, artinya yang hidup, yang bernyawa. Jadi bentuk perhatian kita bagaimana ini memperhatikan binatang. Contohnya tadi karena dia perhatian sampai keluarkan uang 1 miliar. Tapi itu alhamdulillah sebanding. 1, tidak ada penyakit dari binatangnya. Amin. 2, menjadi objek wisata buat yang lain. Masya Makanya Allah. Habib Usman mau bikin. Padahal duluan aku waktu lihat beritanya, bagus juga nih. Nggak bau pasti. Iya betul. Cuma Mungkin kalau Habib Usman nanti kandang kambingnya pakai air purifier, jadi ini apa udaranya bersih banget gitu ya. ya bisa jadi ya. Masih pakai parfum kambingnya tiap hari. Baik, Tapi Masya Allah. kita acungkan jempol. Kita acungkan jempol, Masya Allah. Baik jamaah Islam yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sama-sama sudah menyaksikan 2 video yang sangat menarik di pagi hari ini. Tapi tentunya tema kita hari ini juga tidak kalah menarik, Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah, pernah nggak sih kalau misalnya ngelihat seseorang atau misalnya ngelihat orang yang udah deket bahkan sama kita suka suuzon gitu, mikir ini orang tuh sebenarnya baik atau enggak sih akhlaknya, kita mau deketin takutnya karena ada juga orang yang sudah kita anggap baik, sudah kenal berpuluh-puluh tahun ternyata masih bisa jahat sama kita, malah nusuk kita dari belakang. Nah makanya hari ini kita akan membahas tuntas tentang akhlak, Masya Allah, dalam tema yang luar biasa. Temanya adalah 10 tanda orang berakhlak baik, Masya Allah. Ada 10 nih jamaah, siapin catatannya. Mana dia? Wah, gimana? Mana dia? Astagfirullahaladzim. Mana?
Mana dia, awas ya kalau saya ketemu. Waduh, waduh. Wah, sabar, Ustaz. Pokoknya saya tidak. Sabar. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, Jangan pisahkan saya. nggak ada yang misahin kebetulan. Baca Fatihah. Qul al-falaq an-nas. Ustadz Maulana lagi acting jadi preman. Jadi nih, aku yakin Ustadz acting kayak gini jadi preman pasti karena ada hubungannya nih pembahasan kita yang Ustaz, pertama kalau preman, ini. angkat dulu ke atas. Jangan. Kalau angkat tangan kasihan aku. Berarti- Kecil tangan saya. Dari 10 akhlak orang yang baik Dari itu, 10 akhlak yang baik itu yang Ya. ada hubungannya dengan ini yang pertama ini, apa itu? apa kira-kira ya kenapa tadi Ustadz Maulana berlaku seperti preman, seperti orang yang cari keributan? Kita tanya Ustadz Syam, apakah hubungannya tadi yang diaktingkan sama Ustadz Maulana dengan yang pertama nih akhlak baik ini? Nah, mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Bismillah, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ciri orang yang berakhlak baik hari ini dibahas 10 tanda orang yang berakhlak baik. Dan subhanallah yang pertama, ternyata tanda orang yang akhlaknya baik yang pertama adalah mereka yang senantiasa menghindari perselisihan atau menghindari permusuhan atau daripada mereka mencari kedamaian. Maka yang pertama disebut orang yang dengan ciri menghindari ataupun menjauhi perselisihan, maka mereka adalah orang yang berakhlak baik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat, mereka tidaklah berdusta, mereka tidaklah juga membuat gurauan candaan, memaksa orang lain tertawa dengan kebohongan. Mereka pun tidak pernah mengingkari daripada janjinya. Maka orang-orang ini disebut dengan orang-orang yang berkepribadian yang baik. Maka subhanallah, akhlak baik yang nomor 1 adalah mereka menghindari permusuhan atau perselisihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Allah katakan dalam Al-Quran, wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ternyata orang-orang berdebat bukan karena nggak punya ilmu, tapi mereka berselisih, berdebat disebabkan karena telah datang ilmu kepada mereka sehingga mereka merasa saya yang lebih pantas daripada orang lain. Maka perasaan merasa diri lebih baik daripada orang lain inilah yang termasuk daripada akhlak buruk, sehingga Nabi SAW mengingatkan agar kita menghindari perdebatan, menghindari daripada perselisihan. Begitu pula Nabi SAW berpesan bahwasanya Nabi tidak suka dengan kaum muslimin, umat Islam yang saling berselisih, karena orang Islam bagaikan satu tubuh. Jikalau tangannya merasakan sakit, maka tangan yang satunya akan mengobatinya. Ataupun ada bagian tubuhnya yang sakit, maka yang lain akan demam. Maka subhanallah, orang Islam, kaum muslimin bagaikan satu tubuh, bahkan mereka bersaudara. Jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW kemudian mengingatkan kepada kita semua, janganlah kalian berselisih karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah berselisih hingga mereka binasa. Nabi SAW mengingatkan kita tentang orang-orang terdahulu, ternyata mereka berselisih paham. Akibat selisih paham inilah mereka akhirnya binasa, saling bunuh-membunuh, saling tuduh-menuduh, akhirnya mereka saling menghancurkan satu sama lainnya. Maka akhlak baik yang pertama cirinya, mereka yang menghindari perselisihan. Lawannya, akhlak baik itu adalah mereka yang menghendaki persatuan. Banyak di antara kita tidak bisa, kita cari kekurangannya Islam, tidak akan pernah ketemu kekurangan daripada Islam. Kita mencari, banyak orang yang menghafal Al-Quran, sengaja hafal Quran, dia cari kekurangannya Al-Quran. Banyak orang sengaja pura-pura masuk Islam, dia cari kekurangannya Islam. Tidak akan pernah ditemukan daripada satupun kekurangan daripada agama Islam. Lalu bagaimana cara menghancurkan Islam? Biasanya disusupi dari dalam, mereka saling berselisih di dalamnya, akhirnya menghancurkan nama Islam itu sendiri. Padahal Islamnya sudah sempurna, cuma diberikan perselisihan di dalamnya, akhirnya mereka menghancurkan agama mereka sendiri. Wallahu ta'ala alam, dan Nabi sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Masya Allah. Makanya dengarkan baik-baik. Kepada semua yang lagi nonton, semua kita ini adalah pemimpin. Masya Allah. Bukan hanya anak muda yang jadi pemimpin, bukannya orang tua, bukan hanya laki-laki. Semua akan jadi pemimpin. Pemimpin, Masya Allah. Ini pas nih, pas banget nih Ustadz nih. Ya. Ini
ada baiknya nih kalau kita bahas mengenai pemimpin ini, mau tanya sama Habib nih. Habib Boleh. apa nih izin Yang bertanya. suka menjadi penasihat para pemimpin. Betul, ini sebagai seorang pemimpin juga ya, di rumah, di majelisnya, Masya Allah. betul. Habib, apakah ada nih, atau misalnya patokannya kita tuh tahu nih bahwa kita tuh sudah berlaku baik sebagai pemimpin, apa hubungannya dengan tanda akhlak yang kedua? Nah ini mohon Ya penjelasannya. akhir nih, Kang Habib, Mikdad, silakan. Ustadz Maulana, Ustadz Syamsuddin Nur, Makkah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini semua sudah duduk manis menonton Islam itu indah. Semoga yang nonton mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan guru-guru kita sehat semua berkah dan Amin, penonton amin, semua amin, sehat ya semua Allah. berkah Amin, dan amin, rezekinya amin, banyak ya ya Allah. Rabb. Amin. Amin, ya Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Tanda baiknya akhlak seseorang yang kedua yaitu berlaku adil. Di sini dijelaskan bahwasanya bahwa ada yang namanya hadis Ghiyaumud Dunya bi arba'ati asya bi ilmil ulama. Yang pertama, yang kedua adalah apa? Sakhwatul agniya bi adli umara. Bi adli umara ini yang kedua dijelaskan bahwasanya pemimpin yang adil, tapi bukan hanya pemimpin yang adil. Kita semua harus berlaku adil sebagaimana Ustadz Maulana sampaikan. Mau pemimpin, mau dia rakyat jelata, mau dia pengusaha, mau dia pejabat, mau dia ibu rumah tangga sekalipun, dia memimpin terhadap anak-anaknya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, harus dengan adil. Ketika dia adil, dia mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia nggak adil, dia celaka dan binasa. Siapa orang yang memiliki anak, ketika dia anaknya tidak diperlakukan adil, antara anak yang satu dengan anak yang kedua, anak kedua dengan anak yang ketiga, anak ketiga dengan anak yang pertama, maka orang tuanya tidak akan mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, sungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang adil. Kedudukannya sangat dekat dengan Allah di hari kiamat nanti. Dan bahkan manusia itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling jauh tempat duduknya, dia adalah orang-orang yang zalim. Siapapun mereka yang berlaku adil, tempatnya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui di sini bahwasanya Ghiyaumud Dunya, tegaknya dunia, jayanya dunia dengan ilmunya ulama, dengan pemimpin yang adil, orang kaya yang dermawan, doanya orang yang fakir. Ini keberkahan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berlakuannya adil, sama siapapun adil. Bahkan ketika ada orang yang zalim, Sayyidina Umar cuma ngasih isyarat cuma satu. Nih kasih nih, ya kan tulang ya kan, dia pakein pedang, set garis lurus. Itu gubernur langsung ketakutan. Sangat takut dengan rakyat apa? Dengan rakyat udah ngadu sama Sayyidina Umar. Cuma dikasih kode doang, tulang, dikasih garis lurus sama Sayyidina Umar. Itu sampai di sana dia ketakutan gubernurnya. Maknanya apa? Kalau kamu nggak adil, saya akan adilin kamu dengan seadil-adilnya, dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Dan Habib, adil itu bukan berarti harus sama rata Betul, ya. nggak mungkin. Kita kan punya anak sekolah SD, Betul. yang satu kuliah, sama-sama 5.000 kan nggak mungkin. Nah, Ya jadi kan? sesuai kebutuhan ya. Sesuai adil dengan tuh. kebutuhan. Masya Allah, baik. Dan sesuai dengan kemampuannya. Masya Allah. Aku tuh dari dulu pengen banget nih nanya sesuatu sama Ustadz Maulana. Ya. Ustadz, maaf ya, tapi ini bukannya ingin mengungkit masa lalu, tapi aku tuh penasaran. Ada nggak sih akhlak dari almarhumah Umi yang Ustadz tuh paling nggak bisa lupain, selalu ingat? ya. Apa tuh Ustadz? Tapi sebelum saya jawab, saya tanya Mikdad. Mikdad mau ketemu istri saya? Karena belum pernah ketemu jadi pengen. Pingin. Karena istri saya sudah meninggal. Waduh, jadi nggak enak. Ini dark comedy ini mah. Saya harus meninggal dulu dong. Harusnya maksudnya jangan sedih tadinya ya. Kan Tadi dia mau Mikdad- kenal. Jadi nanya. Ustadz Maulana, briefingnya udah bagus tadi. Mikdad udah berusaha untuk mengeluarkan air mata, gimana caranya. Ini tinggal dikasih lagu sedih, udah sedih Udah sebenarnya. mau nangis, ya Kau kan? tahu nggak? Tapi, Apa? Umi Nora itu tidak pernah marah. Masya Allah. Umi Nora itu selalu senyum, Aduh, ya ketawanya Allah. cekikikan. Terus Masya Allah tabarakallah, dia tahu posisi keadaan kita. Itulah hebatnya Umi Nora. Aduh, Masya Allah. Jadi beruntung banget ya Ustadz Maulana tuh sempat memiliki Iya. seseorang yang melengkapi banget. Luar biasa. Jadi pertanyaan saya kembali, mau ketemu. Kayaknya cukup mengenal dari kisah aja. Tapi banyak sekali soalnya nih pasangan zaman sekarang itu yang suka mencari kesalahan dari pasangannya sendiri. Nah ini nih,
Kenapa Ustaz? Jadi Mikdad mau curhat. Astagfirullahaladzim, bukan. Aduh, nanti jadi jamaah salah paham. Istriku nggak kayak gitu. Oh, ini jadi curhatan. Ustaz, jadi Isal begitu ya? Jadi Astagfirullahaladzim. ditanyain tuh, bukan Ya. dibandingkan Ustaz. Ah, ya Jangan bukan. dibanding-bandingkan. Ini istriku lagi nonton. Enggak saya enggak. Ya udah pokoknya ini daripada Jadi salah paham. Mikdad Iya nih. mau cari yang mirip kayak Umi Nora sifatnya. Bukan. Ya Allah, ini jadi salah paham. Tadi juga Gawat, ngomongin gawat. masalah Maroko. Aduh. Itu ada curiganya. Udah, ya kan? jamaah ini daripada salah paham, mending nanti kita akan kembali setelah yang satu ini Oh, tetap di Islam Isel Indah. kayaknya. Jamaah, alhamdulillah. Isal, Bukan. Isal. Mana Isal? Ya Isal. Allah, bukan.